Salah satu anime yang paling hype di bulan Agustus ini, tentu selain Merah Putih One for All, Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, serial anime yang sangat hype sampai arc terakhirnya aja dibikin film trilogi, men. Gila, film apalagi, anime apalagi yang saking hype-nya itu dibikin film trilogi dan satu arc doang loh ini hitungannya. Apakah emang KNY Infinity Castle ini sebagus itu atau cuman overhype aja? Halo Sobat Otaku, selamat datang kembali di channel seputar Otaku bersama gue Major, dan kali ini gue mau membahas Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Part 1. Kimetsu no Yaiba Infinity Castle trilogi, tapi film pertamanya aja udah mecahin beberapa rekor perfilman di Indonesia. Salah satu contohnya ini ada grafik yang nunjukin hari pertama penayangan film-film di bioskop Indonesia itu dari awal bulan Agustus. Gak ada yang nyentuh 150.000. Tapi Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ini, itu hari pertama dia langsung nyentuh 461.000 penonton. Itu opening day yang sangat-sangat besar untuk film di Indonesia. Hal ini jadi rekor sendiri di Indonesia sebagai opening day terbanyak untuk anime di Indonesia, untuk animasi, film animasi yang tayang di Indonesia, untuk film Asia yang tayang di Indonesia, bahkan opening day terbanyak sepanjang tahun ini untuk film-film yang tayang di Indonesia. Bayangin, satu anime trilogi pertamanya aja itu udah mecahin 4 rekor di Indonesia, men. Dari rekor-rekor ini kan udah kelihatan banget kalau Kimetsu no Yaiba ini hype-nya tuh udah kayak gimana gitu. Dan gua kebetulan kemarin pas nonton ini tuh ikut nobar salah satu undangan dari media. Dan setelah gua nonton itu, gua nonton siang, sorenya ada acara nobar lagi dari media lain. Dan gua buka Instagram, buka Facebook dan lain-lain, sosmed-sosmed, banyak sekali nobar-nobar bertebaran gitu, acara nobar bertebaran untuk film KNY ini. Gila. Dan di aplikasi-aplikasi bioskop pun rata-rata udah full book. Ini gila banget untuk sebuah serial anime yang tayang di Indonesia. Gila. Anime apa lagi yang bisa se-hype ini di Indonesia? Ini baru film pertamanya loh, dari trilogi. Masih ada 2 film lagi, tapi film pertamanya aja udah se-hype ini. Gimana 2 film lainnya? Tapi emang apa sih yang bikin rame? FOMO kah? Atau emang beneran bagus? Atau karena fans KNY emang banyak juga di Indonesia? Kita lihat serial animenya dulu. Kimetsu no Yaiba season pertama ini tayang di tahun 2019 dan ada di posisi kelima anime terpopuler sepanjang masa menurut My Anime List. Dan di My Anime List ini terdapat data setidaknya ada 3,3 juta orang yang masukin Kimetsu no Yaiba ke list tontonan mereka. Manganya sendiri ada di urutan ke-10 terpopuler. Ini tuh cuman list kasar aja, tapi dari sini udah kelihatan kalau memang serial ini memang sepopuler itu bukan cuma di Indonesia tapi di internasional. Sekarang pertanyaannya, apa yang bikin anime ini sangat populer? Apa yang bikin serial ini, baik anime maupun manganya, sepopuler itu? Ufotable jadi salah satu nama yang paling kita sering dengar kalau ada pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba. Studio yang membuat anime ini itu dikenal sebagai studio yang totalitas kalau ngerjain anime. Dari seri Fate atau serial anime-anime sebelumnya yang dibikin oleh Ufotable sendiri udah dikenal kalau mereka cukup niat kalau bikin anime dan termasuk totalitas. Dan contohnya, dalam pekerjaan anime KNY ini dari pertama tayang sampai selesai nanti trilogi ketiga, Ufotable hampir nggak ngerjain anime selain Kimetsu no Yaiba. Jadi mereka fokus ke Kimetsu no Yaiba sampai serinya selesai. Dan bisa jadi inilah alasan kenapa Genshin Impact yang animenya katanya mau dikerjain Ufotable tidak ada kabar sampai sekarang gitu. Jadi ada kemungkinan Ufotable memang fokus ke Kimetsu no Yaiba dulu sampai triloginya selesai, baru mereka lanjut ke serial anime yang lain. Kualitas animasi di Kimetsu no Yaiba ini itu bener-bener gila. Dari season pertamanya aja itu udah bagus banget. Di film ini jauh lebih bagus. Kayaknya mungkin bisa jadi salah satu anime yang kalau ada CG justru dipuji-puji, bukan dicaci maki karena pakai 3D. Efek-efek yang dipakai di film ini tuh bikin cukup merinding. Kita tahu ya kalau Kimetsu no Yaiba ini actionnya punya banyak efek kayak teknik pernafasan, teknik darah iblis, teknik-teknik lainnya lah gitu. Itu semua dianimasikan dengan sangat baik, sangat smooth, dan sangat rapih. Kualitasnya memang sangat mewah Ufotable dalam pembuatan film ini. Yang paling kelihatan jelas tentu adalah Infinity Castle ya, sesuai dengan judul film ini. Infinity Castle itu kan luas, tak terbatas gitu, dia terus memanjang gitu. Ufotable tuh bikin Infinity Castle bukan kayak sekedar buat ada layer depan di mana para karakternya bertarung, berada gitu, terus backgroundnya statis itu, tapi mereka benar-benar bikin 3D animasi buat seluruh Infinity Castle-nya itu. Jadi kalian lihat antara Infinity Castle bagian yang ada karakternya dan yang di backgroundnya itu semua berbeda, bukan sekedar di mirror atau di extend biasa aja, tapi memang benar-benar dianimasikan dengan cukup baik 3D-nya. Dan mungkin hal ini juga yang bikin kenapa orang-orang pada mau nonton di bioskop.
Bahkan ada videonya kalau nggak salah di Instagram itu yang orang pada ngantri di IMAX dengan tentu kualitas layarnya yang jauh lebih baik gitu. Nah, meski visualnya bagus nih Kimetsu no Yaiba, ada tapinya nih. KNY adalah KNY gitu. Kimetsu no Yaiba adalah Kimetsu no Yaiba. KNY itu anime action shounen yang ditujukan untuk remaja laki-laki dari umur 10 sampai 18 tahun. Bukan masalah umur ya, tapi dengan demografi seperti itu, KNY itu anime sejenis Naruto dan Dragon Ball. Formulanya formula shounen klasik lah, formula shounen yang cukup sering ditemui, cukup umum. Jadi bukan sesuatu yang spesial banget dari segi formula ceritanya. Kekuatan pertemanan, terus flashback ingat masa lalu gitu, ceramah-ceramah lah MC-nya ke musuhnya, terus plot armor, ya semacam-semacam itulah. Jadi secara cerita jujur bukan hal yang cukup menarik, bukan hal yang cukup bagus untuk ditonton atau ditunggu dari serial KNY ini. Selain yang gue sebut tadi, cerita KNY ini bisa dibilang cukup mudah dibaca, cukup ketebak lah. Dan apalagi manganya itu udah tamat lumayan lama, jadi kalian akan sangat mudah menemukan spoiler-spoiler bertebaran di internet. Kalian lagi buka sosmed, terus ada pembahasan KNY, terus tiba-tiba ada aja yang spoiler di komentar gitu kan. Kalian actionnya sendiri dari film KNY ini memang cukup bagus dan tetap seru sih, dan ada rasa tegangnya juga. Tapi ya secara cerita ya formula shounen pada umumnya gitu, itu umum banget, sangat mudah ditemui dan nggak terasa spesial. But in the end, kita tetap balik ke preferensi masing-masing. Masih banyak orang yang suka dengan cerita seperti ini. Buat gue pribadi ya bukan cerita yang gue suka, tapi dibilang seru dan enjoy, iya gue masih enjoy kok dengan nonton film seperti ini. Di sisi lain justru cerita yang simple dan sederhana kayak ini itu mudah dipahami oleh orang-orang, terutama dengan demografinya yang umur 10 sampai 18 tahun, shounen. Ingat ya, ini anime shounen. Tapi anehnya film ini pakai rating 17 tahun ke atas gitu loh. Yang jelas kontradiksi, walau emang banyak adegan yang cukup gore sih di anime ini. Kembali ke awal, apa yang bikin film ini sangat rame gitu, rame banget orang yang nonton, rame banget yang nungguin. Karena visualnya sangat mewah, atau karena ceritanya yang simple dan sederhana ini, atau karena fans KNY sendiri yang banyak nungguin film ini? Menurut gua jawabannya adalah semua hal tersebut. Banyak yang nonton KNY karena KNY sendiri merupakan anime action yang cukup seru untuk dinikmati. Gak perlu cerita yang ribet, gak perlu cerita yang deep atau mind blowing. Ceritanya sederhana, ada MC punya tujuan mau nyelamatin adeknya, lawan iblis, ngalahin raja iblisnya, selesai gitu. Kita nggak perlu hal-hal mind blowing, ada plot twist dan segala macamnya. Visualnya yang indah dan juga keren menambah rasa eksklusivitas sebagai film anime yang tayang di bioskop. Ditambah dengan fans KNY yang bisa dibilang cukup loyal untuk meramaikan film ini. Jangan lupa buat lagu pengiring dari filmnya. Ada Lisa dan Aimer yang mengisi lagu untuk opening dan ending dari film ini. Tentu dua artis Jepang ini, Lisa dan Aimer, nama yang gak asing lah buat penggemar anime dan penggemar musik Jepang. Meski memang banyak orang yang nonton film anime KNY ini karena FOMO, ikut temannya nonton. Apakah hal tersebut salah? Ya sebenarnya sih enggak. Lu nonton KNY karena ikut teman lu, walaupun lu nggak tahu cerita KNY, ya sebenarnya nggak masalah juga selama lu tidak merugikan orang. Nah, yang jadi masalah ada beberapa cuitan di X, dan gue sendiri juga mengalami kalau orang-orang yang FOMO ini, yang tidak tahu menahu tentang KNY ini, itu mengganggu di bioskop. Contohnya ketika kemarin nonton, itu di belakang gue kayaknya orang yang belum ngikutin serial KNY tapi ikut temennya. Dan hampir sepanjang film dia tuh nanya kayak, dari awal, ini yang namanya Tanjiro yang mana, ini yang Muzan yang mana, kok nggak kelihatan Tanjironya, kok MC-nya begini, kok ini ngapain, ini jurus apaan gitu. Kayak lu nikmati aja filmnya gitu. Lu nggak tahu serialnya, kalau mau ngobrol sama teman lu, ini sebenarnya basic manner kalau di bioskop. Lu jangan berisik di bioskop. FOMO itu nggak masalah, tapi itu akan jadi masalah kalau lu merugikan orang lain karena kefomoan itu. Oke, segitu aja ya ping gua buat film Kimetsu no Yaiba Infinity Castle The Movie Part 1 ini. Ratingnya, coba kalian tulis di kolom komentar. Gue Maizan dan sampai jumpa di video berikutnya.